Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para mahasiswa PAI Stayo yang sangat saya banggakan, alhamdulillah kita ketemu di pertemuan yang ke-12. Ini adalah merupakan pertemuan yang terakhir untuk masa kuliah semester ini. Ya, kita akan membahas mengenai aspek-aspek pendidikan. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aspek-aspek pendidikan. Aspek-aspek pendidikan itu ternyata banyak. Ada aspek individual, ada aspek sosial, ada aspek susila, ada aspek beragama, ada aspek keindahan, ada aspek kecakapan atau kecerdasan, ada aspek jasmani, ya ada 7 ya. Tapi saudara bisa menambahkan, ya, sebenarnya aspek-aspek ini banyak dari macam-macam. Ya paling tidak ada 7 hal inilah yang perlu diperhatikan. Aspek individual sekarang. Individu itu maksudnya pribadi, orang seorang, diri sendiri. Ya, diri sendiri yang berbeda dengan orang lain. Anak itu punya potensi berkembang jati dirinya sendiri, atau istilah yang dikembangkan oleh PBB itu TOBI, untuk menjadi dirinya sendiri. Dan ini perlu bimbingan. Individu itu merupakan pribadi yang unik, matang, dan mampu memikul tanggung jawab sendiri. Ini sudah kodrat Allah demikian. Ya. Lalu apa fungsi pendidikan? Fungsi pendidikan adalah agar anak menemukan dirinya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Tugas pendidik atau guru adalah membimbing anak. Maka ada ungkapan dari Ki Hajar Dewantara yang sangat populer ya. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ini ungkapan yang sangat populer. Ya. Di depan memberi teladan, di tengah membangun karsa ya, supaya semangat dan seterusnya. Lalu tuturi handayani artinya mau mengikuti apa kehendak anak sesuai dengan bakat dan minatnya itu. Begitu. Lalu aspek kesusilaan. Arti kata susila, su ini artinya kepantasan yang lebih tinggi. Sila artinya aturan. Ya, maka Pancasila itu 5 aturan gitu ya. Ini mencakup etika dan etiket serta berhubungan dengan nilai-nilai moral. Nilai itu apa? Nilai itu adalah sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan diyakini bisa jadi pedoman hidup. Nah, itu nilai. Nilai kesusilaan ini perlu dipahami dan dilaksanakan. Masalah pemahaman ini berarti unsur yang bekerja adalah masalah kognitif. Nah, seperti membuat keputusan. Kognitif itu nalar, akal. Pelaksanaan itu menyangkut nanti afektif, ini kehalusan rasa yang akhirnya menjadi psikomotorik. Nah, jadi ada 3 aspek itu, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif dan afektif ini sering ada jurang ya. Orang mengerti nilai-nilai tetapi tidak mengerjakan. Ada niat baik tetapi tidak mengerjakan. Ini sering terjadi. Jangan sampai terjadi gap. Orang yang sudah punya niat baik ya harus dikerjakan. Bentuk pekerjaannya itulah yang disebut dengan psikomotorik.
Lalu peran pendidikan dalam masalah pendidikan kesusilaan itu bagaimana? Yang pertama ya menanamkan kesadaran dan kesediaan untuk melakukan kewajiban yang baik. Ini pendidikan kemauan atau wiroh yang kuat. Lalu yang kedua bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga mengembangkan perasaan senang pada hal-hal yang baik. Maka dalam Islam dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu akan sangat bergantung kepada niat. Sumber-sumber norma kesusilaan dapat diambil dari mana? Ya tentu saja dari agama. Agama kan mengajarkan akhlakul karimah. Dari negara, ya budi pekerti, etiket. Dari masyarakat itu juga bisa juga masalah budi pekerti, ya, etiket itu budi pekerti. Lalu dari ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi ada 4 sumber norma kesusilaan. Ini perlu ditanamkan. Nah, lalu aspek sosial, ya. Kecenderungan rasa sosial tampak pada dorongan untuk bergaul, mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa, tua, gitu. Ini sampai orang yang sudah pikun aja masih tetap ingin bersosial karena ternyata memang manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Baju yang saya pakai ini adalah buatan kerjasama dari jutaan orang. Kalau kamu ingin tahu, ya, kok bisa Pak? Iya, ini baju yang saya pakai ini dibuat dari benang dari kapas. Yang menanam kapas butuh pupuk, yang membuat pupuk pabrik butuh besi, yang menggali besi, ya kan? Wah, dan seterusnya, sehingga manusia itu artinya ya tidak bisa hidup sendirian. Itulah maka perlu ada aspek sosial di dalam pendidikan. Dalam kehidupan sosial harus ada keseimbangan ya antara kewajiban dan hak, antara memberi dan menerima. Ya. Jangan sampai kita hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Sebagai suami istri ya nanti ada kewajiban dan hak. Ya. Jadi dosen juga ada kewajiban dan hak. Jadi mahasiswa ya ada kewajiban dan hak sebagai mahasiswa. Lalu tugas pendidikan apa? Yang pertama mengajar anak untuk mengerti tugas kewajibannya. Yang kedua, mengajarkan atau membiasakan untuk mematuhi tugas kewajiban sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara. Pendidikan sosial ini bisa lewat mata pelajaran agama, IPS, sejarah, bahasa, pendidikan jasmani dan kesehatan, keterampilan, dan lain-lain. Bisa dikaitkan dengan semua pelajaran-pelajaran ini bisa dikaitkan dengan aspek sosial. Lalu aspek agama, ya, agama. Manusia itu sebagai makhluk religius. Tidak ada sebenarnya manusia yang tidak beragama sama sekali ini. Walaupun orang mengatakan saya tidak beragama, tapi sebenarnya dia mengakui adanya Allah, adanya Tuhan. Ya, misalnya saya contohkan orang yang tidak beragama, ya tiba-tiba akan naik pesawat terbang, mesti di dalam hatinya berdoa, semoga pesawat ini tidak ceblok atau tidak jatuh. Ungkapan itu namanya aspek agama, religius. Ya. Yang ngaku sebagai Tuhan sendiri, itu seperti Fir'aun, pada saat tenggelam itu juga mengakui, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Cuman sudah terlambat begitu. Karena apa? Karena nyawa sudah ditenggorokan baru mengakui adanya Allah. Maka dijawab ya kan oleh para malaikat itu. Kira-kira ini dijawab terlambat sudah. Kau datang padaku begitu ya. Lalu PAI ini, pendidikan agama Islam ini adalah usaha untuk meningkatkan religiusitas anak. Pancasila itu sila kesatunya adalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya seluruh warga negara RI harus bertuhan.
Kemudian juga Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 29, negara mengakui agama dan memberikan perlindungan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Ya. Dalam lembaga sekolah itu tentu menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 37 mengatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, penjaskes ya, pendidikan jasmani dan kesehatan, keterampilan dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Jadi pendidikan agama di sekolah negeri diberikan dalam waktu 2 jam per minggu atau istilahnya 2 SKS. Ini minimal, bisa ditambah. Ya. Lalu aspek keindahan. Pendidikan keindahan atau estetika ini adalah cita rasa, ukuran bagus, indah, cantik. Nah, itu estetika. Kamu harus bisa membedakan ya antara estetika dengan etika. Manusia itu sejak kecil mempunyai potensi ke arah keindahan. Misal, ya, beli baju mesti memilih baju yang bagus. Mainan yang bagus, sepatu yang bagus, menari, berhias, menyanyi, dan lain-lain. Ini kan semuanya aspek keindahan. Cita rasa ini dipengaruhi oleh apa? Oleh pembawaan dan bakat. Ya, orang Wonosari ya senangnya campur sari. Orang Sunda ya senangnya jaipong, kan, sesuai dengan pembawaan. Ya, saya tidak bisa menyanyi, nggak punya bakat. Ya, tetapi saya bisa menikmati nyanyian-nyanyian yang bagus. Oke. Kemudian lingkungan. Ya, orang yang biasa hidup di lingkungan yang bersih nanti akan merasakan cita rasa kebersihan. Kalau orang yang biasa hidup di lingkungan yang kotor, ya, mungkin aspek keindahannya ini ya seperti itu. Kotor aja masih dianggap bersih begitu. Kumuh, ya, tertib dan lain-lain ini berpengaruh. Usia ya anak-anak itu mesti senang nyanyian. Kalau belajar ya nyanyian itu ya, bintang kecil dan seterusnya. Kalau remaja nyanyiannya sudah meningkat ya, mungkin lagu-lagu cinta, aku ketahuan, nah misalnya begitu. Dewasa nyanyiannya sudah lain lagi ya. Orang tua ya, seperti saya ini senang lagu-lagu lama itu. Ya. Lalu juga jenis kelamin, ini berpengaruh ya terhadap cita rasa. Laki-laki ya, tidak suka bersolek, ya. Perempuan suka bersolek, begitu. Nah, tujuan pendidikan keindahan adalah mendidik anak-anak supaya dapat merasakan dan mencintai segala yang indah dan selalu ingin berlaku atau berbuat sesuai dengan norma-norma keindahan. Memiliki rasa cinta keindahan, ada kemauan untuk berbuat yang indah, yang bagus. Pendidikan keindahan bisa lewat keluarga, ya, sekolah, dan masyarakat. Metodenya contoh teladan dan pembiasaan. Ya, kata Nabi itu innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka menyukai keindahan juga. Ya, lalu aspek kecerdasan. Nah, tujuan pendidikan kecerdasan adalah untuk mengasah fungsi-fungsi kejiwaan dan menambah pengetahuan. Ya, pendidikan kecerdasan atau intelektual ini ada dua, pembentukan formal atau fungsional, ya, pembentukan fungsi-fungsi jiwa ini melalui pengamatan, ingatan, fantasi, ya, berpikir, kemauan, ya, perasaan, EQ, ya, emotional question, hati nurani atau spiritual question. Nah, ini termasuk pembentukan yang formal. Dan juga ada pembentukan material, maksudnya adalah menambah pengetahuan atau keterampilan. Ya, kedua-duanya penting ini, ya, perlu ditambah pengetahuannya.
Ini mungkin pelajarannya bisa lewat matematika, IPA, ya kan, ya, dan lain-lain. Lalu aspek jasmani, pendidikan jasmani ini adalah pendidikan yang erat hubungannya dengan pertumbuhan dan kesehatan jasmani, tumbuh dan berkembang. Ya. Tumbuh itu naik ke atas, ya, berkembang itu horizontal, ya. Jadi kalau anak yang sedang tumbuh berarti tingginya diukur. Anak yang sedang berkembang berarti berat badannya biasanya yang diukur. Ya. Lalu tujuan pendidikan jasmani ini menjaga dan memelihara kesehatan badan supaya anak sehat. Aku anak sehat, tubuhku kuat, nah begitu. Yang kedua, membentuk budi pekerti, nah, sabar, kerjasama, jujur, sportif, berani, taat aturan, ya kan. Sepak bola itu nggak boleh offset, nggak boleh, harus taat aturan. Yang ketiga, memupuk rasa sosial, ta'awun, tolong menolong, setia kawan, ya, kerjasama antar tim, ya kan, itu dipupuk. Aspek jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan, kedua-duanya ini penting. Ya, di badan yang sehat terletak jiwa yang sehat, begitu ya. Filjis misalim itu ya, terletak apa? Akal yang sehat. Demikianlah ini ya, kita sudah laksanakan kuliah kita ini selama 12 kali pertemuan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan 12 kali pertemuan. Semoga apa yang saya sampaikan sejak pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-12 ini bermanfaat adanya dan untuk menjadi bekal kamu dalam meraih kesarjanaan di PAI Stayu. Ya, kamu pasti harus mengembangkan sendiri tentu saja, ya kan, tidak bisa hanya mengandalkan hasil-hasil kuliah ini. Kita ketemu nanti di UAS, ujian akhir semester, insya Allah. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.